Baiklah, kenalkan nama saya Nilo Putri Dwita Maharani dengan nomor induk mahasiswa 211565439. Jadi pada pagi hari ini atau pada hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai siklus akuntansi dari UD Elektronika. Jadi pertama-tama di sini dibuka dengan sheet menu ya. Sheet menu ini berisikan judul-judul dari setiap sheet yang ada di file ini, yang nanti jika kita klik akan langsung otomatis masuk ke sheet yang kita inginkan. Jadi lebih mudah seperti itu prosesnya. Selanjutnya itu ada daftar akun. Nah, daftar akun di sini memuat informasi mengenai nomor dan nama akun ya, yang ada sesuai dengan buku praktikum dasar akuntansi yang telah diberikan. Jadi ini diketikkannya secara manual. Lalu kemudian dilanjutkan dengan jurnal. Di sini kita memiliki jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian ini didapatkan ya dari faktur-faktur transaksi atau bukti-bukti transaksi pembelian yang ada di UD Elektronika. Misalnya di sini pada tanggal 3 November 1995 terjadi pembelian. Jadi kita membeli barang ke CV Kurnia dengan nomor faktur 650 dengan jumlahnya 5.200.000 totalnya. Bukti dan seterusnya seperti cara penjurnalannya. Lalu kita masuk ke sini. Jadi nanti jumlahnya itu kita totalkan semua. Setelah itu kita masukkan ke rekapitulasi. Jadi rekapitulasi ini sesuai nomor akunnya ya. Di sini nomor akunnya ada 500 dan 200. 500 ini adalah 200 dan 500 ya. 200 itu utang dagang dan 500 itu pembelian. Jadi pada jurnal pembelian ada dua. Nah, di sini dapat penghasil Rp21.100.000. Selanjutnya jurnal penjualan. Jadi di sini jurnal penjualan diambil dari bukti transaksi penjualan yang dilakukan oleh UD Elektronika. Jadi jurnalnya itu yakni tanggal 1 November. Jadi di sini ya kalau kita menjual barang atau jasa itu kita catatnya di sini. Nah, jadi pada tanggal 1 November 1995 kita melakukan penjualan ke PT Radio Amazon dengan nomor faktur 625. Di sini ada hanya penjualan barang dagang sebesar 2.994.000. Contoh untuk jasa itu di sini pada tanggal 10 November dengan nomor faktur 105 kita ada penjualan jasa ke PT Cahaya Baru sebesar 300.000. Seperti itu. Lalu seperti biasa kita masuk ke rekapitulasinya. Jadi semua jurnal tuh harus direkapitulasi.
Nah, di sini pada jurnal penjualan itu nomor akunnya ada 3, di kredit ini 400, 110, dan 110. Nah, untuk 110 110 itu penjualan jasa, 400 penjualan barang, lalu 110 itu piutang dagang. Ini kita melakukan penjualan, jadi bakal ada piutang dagang sebesar 39.794.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal umum. Di sini diambil dari bukti memo ya. Jadi khusus untuk udah elektronika ini, jurnal umumnya itu diambil dari bukti memo. Bukti memo itu bisa retro penjualan ataupun biaya gaji. Nah, di sini saya ambil contoh pada ada retro penjualan pada tanggal 8. Di retro penjualan kita masukkan di debit sebesar Rp194.000. Lalu piutang dagangnya di kredit sebesar Rp194.000 juga. Ini dari memo kredit atau bukti transaksi berwarna kuning. Ini judulnya memo kredit PT Radio Amazon. Yang selanjutnya contoh kedua di sini ada pada tanggal 14 ada memo kredit untuk gaji. Ada memo gaji. Nah, di sini ada biaya gaji bagian penjualan tuh kita masukkan ke debit sebesar 5 juta, lalu gaji bagian admin dan umum di debit juga sebesar 1 juta, baru utang gaji di kredit 5.100.000 dan utang PPh karyawannya 900 di kredit. Ini untuk gaji per 2 minggu ya. Nah, selanjutnya seperti biasa harus direkapitulasi. Nah, di sini terdapat akun sejumlah 6 dan hasil rekapitulasinya itu Rp12.194.000. Masuk ke sheet selanjutnya, yakni jurnal penerimaan kas. Di sini diambilnya dari bukti transaksi penerimaan kas ya. Nah, jurnal penerimaan kas ini fungsinya untuk mencatat kas atau uang yang kita dapatkan atau masuk di perusahaan contohnya. Nih. Jadi misalnya kita nerima uang dari hasil penjualan itu bakal masuk ke sini ya. Nah, di sini contohnya pada tanggal 5 kita menerima kas dari PT Sinar Surya dengan nomor C7732. Kas di debit, kasnya sebesar Rp12.596.000. Tidak ada potongan penjualan. Lalu di kreditnya piutang dagangnya Rp12.596.000. Lalu seperti biasa kita lakukan rekapitulasi. Nah, di sini ada 5 akun ya yang berjumlah Rp125.380.000. Oh iya, beberapa kan di sini di debit dan kreditnya tidak ada beberapa nomor atau nama akun ya. Jadi makanya kita isiin line-line di debit ini untuk mengisi sendiri nama akunnya serta jumlah. Lalu masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal pengeluaran kas ini sangat erat kaitannya dengan jurnal pembelian ya. Jadi jika terjadi pembelian kan kita mengeluarkan kas tuh, mengeluarkan uang. Nah, itulah dicatatnya di sini. Nah, ini tuh fungsinya untuk mencatat pengeluaran apa saja yang kita lakukan atau pengeluaran yang sudah atau pembelian yang sudah kita lakukan pembayarannya. Jadi di sini saya ambil contoh pada tanggal 3 November
tadi kan kita ada pembelian barang ke distributor Jaya Abadi. Terus dengan nomor ceknya 300, dia sudah membayar, kita sudah membayar, lalu di debitnya dimasukkan utang dagang sebesar 5.600.000. Lalu di kreditnya terdapat potongan pembelian sebesar Rp56.000. Jadi karena ada potongan pembelian, jadi di kasnya kreditnya menjadi Rp5.544.000 dan seterusnya. Nah, seperti biasa kita lakukan rekapitulasi. Di sini banyak sekali nomor akunnya karena banyak juga yang lain-lain di debitnya, itu seperti utang PPh karyawan, perusahaan, persediaan perlengkapan, dan lain-lain. Itu beda-beda akunnya, bukan di akun utang dagang. Nah, selanjutnya buku pembantu piutang. Ini dicatat dari jurnal pengeluaran kas. Di sini berisikan rekap dari penjualan serta pelunasan piutang dagang. Dan untuk buku pembantu utangnya itu, sebentar saya jelaskan piutangnya dulu. Di sini contohnya itu ada tanggal 5 November, ada pelunasan dari CV Martini. Jadi kita taruh di kreditnya 17.400.000, saldonya 0. Ini kan saldo awalnya 17.400.000, lalu sudah dibayar pelunasannya sebesar sama juga 17.400.000, jadi di debitnya 0. Lalu ada lagi kita melakukan penjualan, dia berhutang lagi pada tanggal 18 itu, dimasukkan ke jurnal penjualan, lalu kita masukkanlah di debit sebesar 2.200.000, lalu di saldo debit juga 2.200.000 seperti itu. Lalu di sini tidak hanya CP Martini ya, tapi semua yang memiliki piutang. Nah, selanjutnya pembantu utang. Ini sebaliknya ya dari buku pembantu piutang, jadi dia itu untuk mencatat utang kita kepada perusahaan lain dari mulai pembelian sampai dengan pembayaran atau pelunasannya kita. Jadi sini contohnya kita nggak punya saldo utang awalnya, terus pada 18 kita membeli ke PT Suara Buana, kita melakukan pembelian, maka kita masukkan ke kredit utang pembelian kita sebesar 3.800.000 rupiah, lalu di kredit saldonya di kredit kita masukkan juga sampai, lalu kita tanggal 28 melakukan pembayaran, dimasukkan di debit sebesar 3.800.000, lalu saldonya di kredit lagi seperti itu. Di sini lalu lanjut ke buku besar. Jadi di sini kita ada buku besar. Ini saldonya itu didapatkan dari neraca saldo awal, lalu untuk debit kreditnya diambil dari masing-masing rekapitulasi jurnal yang telah kita buat sebelumnya gitu. Kan ada rekapitulasi jurnal. Nah, hasil rekap itu kita masukkan ke sini. Cara menjumlahkannya itu jadi saldo ini didapatkan dari jurnal atau neraca saldo awal ya. Lalu untuk ininya jurnal pembelian dan penjualannya ini tuh didapatkan dari masing-masing jurnal yang ada
nomor rekeningnya ini. Nomor rekening 100 ada di jurnal apa aja, kita masukkan ke sini, lalu nanti tinggal kita jumlah ya. Sini nanti debit dikurang kreditnya, lalu ditambah dengan debit dikurang kredit di sini. Sebaliknya juga untuk kredit. Nah, di sini masing-masing akun mempunyai satu kolom ya, karena dia diposting khusus. Nah, selanjutnya ada neraca saldo. Jadi neraca saldo ini hasilnya itu didapatkan dari hasil akhir dari buku besar atau penjumlahan dari setiap jurnal yang ada. Nah, setelah itu jadi ini 7542 ini didapatkan dari mana? Dari penjumlahan masing-masing jurnal, hasil rekapitulasi jurnal yang ada, atau kita bisa langsung mengambil di buku besar tadi hasil akhirnya. Di sini neraca saldonya didapatkan hasil 522.398.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini contohnya di sini ada piutang bunga, itu piutang bunga besok belum diterima, tingkat bunganya 12%, jadi neraca saldo awal itu kita dikali 12%, lalu dibagi 3, maka hasilnya segini. Lalu kerugian piutang di bulan Desember 100% dari penjualan isi. Dapat hasil 30,840. Di sini totalnya 100.703.840. Selanjutnya ada neraca lajur. Jadi di sini pada neraca lajur ini ada neraca saldo ya. Di sini seperti biasa neraca saldo itu didapatkan dari hasil rekapitulasi jurnal-jurnal yang ada, atau bisa kalian langsung ambil pada sheet neraca saldo, atau ini tuh hasil akhir dari buku besar seperti itu. Nah, terus penyesuaian ini diambil dari jurnal penyesuaian seperti yang tadi telah kita buat ya. Nah, selanjutnya di sini ada neraca saldo setelah disesuaikan. Ini hasilnya tuh didapatkan dari penjumlahan dari neraca saldo dan penyesuaiannya itu dijumlahkan, jadi mendapatkan hasil segini. Nah, jadi sini saya ambil contoh persediaan advertensi itu pertamanya tuh di debit tuh 3.600.000 pada neraca saldo, tapi ternyata setelah penyesuaian ada kreditnya tuh 1.200.000, jadi itu dikurangin menjadi 2.400.000 rupiah setelah disesuaikan di debit seperti itu. Jadi dia mendapat pengurangan ya. Lanjut laba rugi. Laba rugi ini berisikan akun-akun dari akun dari beban dan akun pendapatan. Jadi di luar itu tidak diisian. Seperti ini, beban pendapatan itu berada di nomor-nomor bawah ya. Nah, sebaliknya untuk neraca di sini tuh berisikan aset, liabilitas, dan ekuitas.
rata-rata itu nomor akunnya di atas makanya gitu. Dan hasil akhirnya dapatnya 117.196.000 rupiah, 173.832.000 rupiah. Selanjutnya laba rugi. Seperti yang sudah saya jelaskan, ini tuh laba rugi kita bisa ambil otomatis langsung di neraca lajur tadi ya. Di sini laba rugi itu kita dapetin dari akun beban dan akun pendapatan. Nah, laba bersih setelah pajaknya dapat ngasih Rp21.488.160. Lanjut, laporan perubahan ekuitas. Di sini modal Tuan Bambang per 1 November 1995 itu ada Rp129.162.000. Laba tahannya Rp21.488.160. Privat Tuan Bambang yang 4 juta. Lalu dilakukan penambahan sebesar Rp17.488.160. Nah, dapat deh hasilnya di sini Rp146.650.160. Nah, selanjutnya ada laporan neraca. Ini juga sama, kita bisa ambil dari tadi yang neraca lajur tadi kan ada laporan neracanya. Ini berisikan aset, liability, dan ekuitas. Aktiva juga ada di sini. Jadi total kewajiban dan modal dia Rp417.650.160. Di sini masuk ke jurnal penutup. Baik, lanjut ke jurnal penutup. Untuk akun pendapatan diambil dari neraca lajur. Tentu saja sekarang pendapatnya posisinya dibalik untuk jurnal penutup. Jadi kebalik ya dari neraca lajur ya. Jadi selanjutnya itu dibalik penempatan debit kreditnya ya. Lalu selanjutnya neraca saldo setelah penutupan. Nih diambil dari neraca lajur yang tadi juga bisa di sini berisikan aset Nah, ini neraca saldo setelah penutupan diambil dari neraca lajur yang tadi kita bisa sini berikan aset, liabilitas, dan ekuitas dapat hasil dari totalnya dan kreditnya. Sini dia neraca saldo setelah penutupannya dia semacam itu Rp469.832.000. Jadi neraca saldo setelah penutupan ini akan jadi neraca saldo awal untuk bulan Desember seperti itu. Ini daftar utang dan piutang dagang. Lalu masuk ke pembelian Desember. Nah, di sini jurnal pembeliannya saya ambil contoh pada tanggal 3 Desember kita melakukan pembelian ke CV Kurnia dengan nomor faktur 660. Jumlahnya itu sebesar 4.500.000. Seperti biasa kita totalkan. Kita masukkan rekapitulasi sama saja seperti yang bulan November ya. Nah, seperti nomor akunnya semuanya juga sama. Nah, masuk ke penjualan Desember. Nah, di sini penjualan bulan Desembernya ada tanggal 2 Desember itu nomor fakturnya 1631.
kita melakukan penjualan tuh ke PT Radio Amazon ya, yakni penjualan barang sebesar 7.700.000. Di sini juga ada penjualan jasa ke CV Aneka Elektrik dan nomor faktur 107, tanggalnya tanggal 10 ya, sebesar Rp150.000. Seperti biasa, kita langsung melakukan rekapitulasi. Di sini rekapitulasinya harus balance ya. Nah, selanjutnya jurnal umum Desember. Jadi, jurnal umum ini didapatkan dari bukti memo ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini saya ambil contoh dua aja ya. Jadi di sini ada retur pembelian. Jadi yang pertama ada memo retur itu pada tanggal 13 Desember. Cara penjurnalannya itu utang dagangnya di debit sebesar 200, lalu retur pembeliannya di kredit sebesar 200. Lalu untuk memo gaji itu di sini ada pada tanggal 14 biaya gaji bagian penjualan di debit sebesar 5 juta, biaya gaji bagian administrasi dan umum di debit 1 juta, lalu utang gajinya berarti kita masukkan di kredit sebesar 5.100.000 dan utang PPh karyawannya 900. Seperti biasa kita melakukan rekapitulasi jurnal. Nah, masuk lagi ke penerimaan kas. Jadi, sekarang kita masuk ke penerimaan kas. Di sini penerimaan kas itu didapatkan dari bukti penerimaan kas. Jadi seperti bukti pembayaran piutang seperti itu. Di sini contohnya pada tanggal 1 CV Martini dengan nomor cek 10276 itu kasnya itu sebesar 2.156.000, terdapat hitungan penjualan sebesar 44.000, jadi piutang dagangnya dikredit piutang dagangnya menjadi 2.200.000 dan seterusnya. Ini juga seperti biasa dilakukan rekapitulasi seperti yang terlihat di gambar ya. Nah, selanjutnya pengeluaran kasnya. Misalnya pengeluaran kasnya didapatkan dari bukti pengeluaran kas yang telah kita lakukan, baik itu untuk pembelian suatu yang sudah mengeluarkan kas kita. Di sini saya ambil contoh pada tanggal 1 Desember kita mengeluarkan kas untuk membayar PT Sejahtera Motor. Di sini nama rekeningnya peralatan ya, peralatan jumlahnya 9 juta tanpa potongan pembelian, lalu di kreditnya ditulis kasnya 1 juta, lain-lain di kreditnya utang wesel kita menjadi 8 juta seperti itu. Seperti biasa kita masukkan semua ini ke rekapitulasi. Di sini didapatkan hasilnya 68.768.000 rupiah. Masuk ke pembantu piutang Desember. Buku pembantu piutang ini berasal dari piutang kita atau penjualan yang ditaruh di jurnal penjualan lalu di penerimaan kas, setelah itu baru masuk ke buku pembantu piutang ya. Nah, di sini saya ambil contoh CV Martini, ini kan bulan Novembernya saldo terakhir itu ya. Jadi pada tanggal 1 kita melakukan pelunasan, jadi kita masukkan ke kredit, pelunasan di kredit ya sebesar 2.200.000, maka saldonya akan nol karena sudah tidak ada hutang lagi. Lalu ternyata kita melakukan penjualan lagi, ternyata kita melakukan penjualan lagi kepada CV Martini, jadi dia ngutang lagi, kita masukkan di debit, utangnya sebesar 5.500.000, lalu saldonya bertambah lagi sebesar 5.500.000. Jadi sekarang CV Martini punya saldo piutang 5.500.000 di kita. Tuh. Lalu pembantu utang. Sebaliknya di sini untuk pembantu utang itu berasal dari pembelian yang kita lakukan
Jadi kita mengutang pada perusahaan lain di sini berisikan pembelian kita dan pelunasannya di sini dari jurnal pembelian, lalu dia masuk ke pengeluaran kas, setelah itu baru masuk ke jurnal ini. Contohnya di sini. Jadi di sini pada tanggal 3 Oktober itu ya, di sini ada saldonya sebesar 7.200.000 saldo awalnya. Lalu dia melakukan pembayaran atas utangnya itu sebesar di debitnya, kita masukkan di debit ke pembayaran 7.200.000, lalu di saldonya 0 karena sudah kosong, tidak ada utang lagi. Terus dia kita melakukan pembelian lagi ke CV Borobudur. Jadi kita masukkan lagi utang kita ke kredit sebesar 900 juta, lalu 900.000, lalu di saldo kreditnya kita tambah jadi 900.000. Jadi kita sekarang punya utang kepada CV Borobudur sebesar 900.000 rupiah. Lanjut, buku besar Desember. Jadi, biasa buku besar itu fungsinya untuk memposting hasil dari rekapitulasi jurnal-jurnal yang ada. Nah, seperti biasa, saldo awal itu didapatkan dari neraca saldo setelah penutupannya November ya, yang tadi kita buat ya. Setelah itu, ini diambil dari masing-masing jurnal yang ada nomor rekening 100-nya ini. Lalu, ini cara perhitungannya seperti biasa, debit dikurang, kalau pada debit tuh debit dikurang kredit, lalu ditambah debit dikurang kredit. Kalau kredit sebaliknya ya. Nah, selanjutnya ke neraca saldo Desember. Ini seperti biasa, neraca saldo itu didapatkan dari hasil akhir buku besar Desember ya. Nah, ini 107.002.000 rupiah. Itu hasil akhirnya. Jadi kalau enggak, kalian tuh bisa jumlahin masing-masing. Jadi pertama kalian cari dulu saldo awalnya, lalu kalian jumlahkan masing-masing hasil rekapitulasi dari masing-masing jurnal yang telah kita buat tadi. Nah, hasilnya akan seperti ya. Jadi di sini didapatkan hasil 546.842.000 rupiah jadi balance. Nah, jurnal penyesuaian Desember. Untuk penyesuaian, jadi taksiran kerugian piutang itu persen dari penjualan kredit bersih, yaitu berasal dari cadangan kerugian piutang, pemberian dikali 1%, jadi mendapatkan hasil sebesar ini ya. Nah, seperti biasa kita melakukan rekapitulasi juga. Setelah itu mengapa kita lakukan lagi rekapitulasi, nanti saya akan jelaskan. Jadi di sini lanjut ke neraca lajur. Seperti tadi ya, sama saja neraca saldonya didapatkan dari hasil akhir buku besar atau penjumlahan dari rekapitulasi hasil jurnal-jurnal yang ada. Lalu penyesuaiannya diambil dari jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah disesuaikan itu diambil dari perhitungan neraca saldo dan penyesuaiannya. Jadi di sini semisal ya, di sini ada persediaan barang dagang 42 juta, di neraca saldo itu di debit 42.500.000. Pas penyesuaian di debitnya 37.850, di kredit 22.500.000. Jadi kita masukin yang benar 30 juta. Mohon maaf, saya ulangi. 30 juta seperti jadi di sini ya, di sini saya ambil contoh akumulasi penyusutan bangunan itu di neraca saldo itu 30.500.000. Setelah disesuaikan ternyata kurang 500 nih, dia juga masuk di kredit kan. Nah, jadi kredit dan kredit kita tambah menjadi 31 juta, setelah disesuaikannya menjadi 31 juta ribu.
seperti itu. Lalu laba rugi itu dicatat dari akun-akun eh, eh, laba rugi itu dicatat dari akun-akun beban ya. Pokoknya akunnya di bawah, biasanya di bawah nih, startnya dari sini. Nah, sebaliknya untuk neraca itu akunnya pasti di atas. Itu berisikan aset, aktiva, liabilitas, dan ekuitas ya. Nah, sementara sebaliknya untuk laba rugi. Di sini hasilnya 137.946.000 dan 8.110.000. Lanjut laporan laba rugi Desember. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, laporan laba rugi didapatkan dari pendapatan penjualan seperti itu. Lalu ini dapatkan dari akun pendapatan penjualan ya, atau kalian bisa langsung ambil dari neraca lajur yang tadi. Nah, setelah ditotal maka kita mendapatkan hasil laba bersih setelah pajaknya 55.637.680 rupiah. Selanjutnya laporan neraca Desember. Laporan perubahan ekuitas Desember. Sini modal pertambuhan Bambang 146.650.160 rupiah. Laba bersih setelah pajak. Kita hitung tadi 55.637.180 rupiah. Revenue-nya itu menjadi pengurang 4 juta. Lalu di sini 50 ada penambahan modal ya sebesar 51.637.080 rupiah. Jadi modal akhirnya Tuan Bambang 198.287.740 rupiah. Lanjut laporan neraca. Jadi laporan neraca itu diambil dari akun-akun aset, aktiva, liabilitas, dan ekuitas ya. Kebalik dari laba rugi tadi. Nah, di sini didapatkan total kewajiban dan modal 456.551.740. Jadi kita bisa langsung otomatis ambil di neraca lajur ya, seperti biasa tadi. Lalu masuk ke jurnal penutup. Seperti biasa, Desember dapatkan dari pendapatan debit dan kredit. Nah, kalau di sini tadi kan neraca lajur, pendapatan itu di kredit, beban tuh di debit kan. Nah, di sini tuh dibalik. Jadi, pendapatan di debit dan beban di kredit seperti itu. Lalu selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Itulah pentingnya tadi kita melakukan rekapitulasi pada jurnal-jurnal setelah buku besar ya, jurnal penyesuaian dan lain-lain itu untuk agar kita bisa menghitung di neraca saldo setelah penutupannya. Jadi di manakah kita mendapatkan hasil ini? Itu di neraca saldo setelah penutupannya. Jadi caranya itu tadi hampir sama dengan neraca saldo biasa, hanya saja kita tinggal menambahkan itu penambahan beberapa jurnal, yaitu seperti jurnal penyesuaian dan satu lagi tadi yang setelah kita rekapitulasi, maka hasilnya akan menjadi neraca saldo setelah penutupan. Ini neraca saldo setelah penutupannya didapatkan hasil 504.110.000 rupiah. Nah, di sini juga ada utang, daftar utang dan piutangnya tadi. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun kalimat. Mohon dimaafkan. Semoga video
ini dapat digunakan dan semoga video ini jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Om Santi 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 Om.